2018 beliau menerbitkan Saatnya Bercerita. Pernah apa isinya? Di sini ketika saya membaca itu ada lirik lagu yang saya pelajari waktu kecil. Coba tebak ya, apakah Bapak Ibu tahu lagu ini ya? Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru. Ada yang tahu lagu itu? Tahu? Baik, kalau tahu lagu ini berarti orang tua kita sukses menanamkan literasi kepada kita. Kemudian masih ingat juga cerita si kancil? Mungkin ada cerita rakyat juga yang disampaikan oleh orang tua kita kepada kita, dan kita ingat meskipun pada saat itu kita belum bisa membaca. Nah, ternyata kegiatan-kegiatan itu termasuk kegiatan literasi, dan itu memengaruhi anak. Salah satunya mungkin anak jadi ingin membaca karena ingin melihat lebih lanjut cerita-cerita. Oh, ternyata ceritanya menarik, begitu. Jadi anak-anak tergiur untuk membaca, punya keinginan untuk membaca, bukan karena kita paksa untuk menghafalkan huruf. Jadi kita tidak menimbulkan traumatik kepada anak. Kira-kira begitu ya Bu ya? Baik, sebenarnya dari apa isi buku ini? Di buku ini ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk meningkatkan kecakapan literasi. Ada langkah-langkah sederhana untuk bercerita kepada anak sejak di tahun pertamanya. Jadi, kita tidak bercerita saat anak sudah mulai sekolah, tetapi sejak dia lahir pun kita sudah bisa menanamkan literasi. Untuk buku ini, jika ibu-ibu berkehendak atau buku-buku kami yang lain, bisa ditengok di Kanisio Shop, bisa ditengok juga Instagram kami, ada juga di taman komunikasi kami di beberapa kota. Dan saya nyelipkan iklan dulu ya Bu ya. Jika ibu-ibu punya naskah dan ingin seperti Bu Rosi menerbitkan buku bersama kami, silahkan menghubungi kami atau kirimkan naskah di redaksi@kanisiusmedia.co.id atau juga di office@kanisiusmedia.co.id. Begitu, baik. Selama 1,5 jam ke depan, waktu akan saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Rosi. Kita fleksibel saja ya Bu ya. Nanti Ibu akan memberikan paparan materi, lalu kita sambung dengan tanya jawab. Jadi kita akan mengakhiri pemaparan dan tanya jawab sekitar pukul 11.45. 12 kurang seperempat ya Bu ya. Baik, tanpa perpanjang kata, saya bacakan dulu kembali aturan mainnya agar semua dapat berjalan lancar. Mohon untuk menonaktifkan mic-nya agar tidak bising ya. Namun, karena kami merekam, jadi sangat mohon untuk mengaktifkan videonya. Boleh sambil dada-dada, boleh sambil tersenyum, kami akan merekamnya. Nanti jika selama pemaparan ada hal-hal yang menggelitik atau ingin ditanyakan, silakan langsung diketikkan saja di chat Zoom. Jadi tidak perlu menunggu sampai Ibu Rosi selesai memaparkan, bisa langsung diketikkan. Nanti teman-teman kami akan menyeleksi, akan memilih mana yang bisa kami angkat, kita bahas bersama, kita sampaikan kepada narasumber. Untuk itu, jangan ragu untuk menyampaikan pertanyaan, karena nanti dari kami ada door prize untuk 6 penanya yang beruntung. Buku-buku yang menarik akan kami kirimkan kepada ibu-ibu yang beruntung yang menyampaikan pertanyaannya. Baik, kiranya jelas ya. Langsung saja, Ibu Rosi, waktu dan tempat saya haturkan kepada Ibu sepenuhnya. Monggo Ibu. Terima kasih Mbak Heni, terima kasih Kanisi sudah memfasilitasi webinar hari ini. Halo teman-teman. Halo Ibu. Bisa berjumpa dengan saya, Rosi Setiawan, dari komunitas Retail Laut Indonesia. Tapi hari ini mungkin tidak banyak berbicara mengenai apa itu Retail Laut, tapi sesuai dengan tema hari ini dan juga apa yang sudah kami tulis dalam buku Saatnya Bercerita,
kami akan lebih membahas kepada literasi usia dini. Buku itu, buku Saat Bercerita ini adalah kolaborasi saya dengan Ibu Sofi Dewayani. Ya, jadi pertemanan kami membidani gerakan literasi sekolah Kemendikbud akhirnya menghantar kami untuk menuliskan buku Saatnya Bercerita dan diluncurkan 2018. Ya. Berkahnya ya bahwa hari ini tanggal 8 September ya merupakan Hari Literasi Internasional. Oleh sebab itu kami sengaja mengangkat kembali literasi usia dini. Ya. Oke, saya berbagi materi ya teman-teman ya. Ini ya saya mesti deket kayaknya. Ada yang kurang jelas katanya. Jelas Ibu. Udah. Oke. Tidak banyak, teman-teman. Nanti kita lebih banyak ngobrolnya aja. Jadi, teman-teman nggak usah takut kan? Pasti akan mendapatkan buku ya. Yang mendaftar hari ini akan mendapatkan buku Saatnya Bercerita. Dan saya mesti bercerita proses penulisan buku ini, ya. Jadi kami menyusun daftar isi, kemudian dengan Mbak Sofi berbagi topik gitu. Saya kebetulan dapat yang literasi usia dini. Lalu karena memang jarak kami ya, tempat tinggal kami di Jakarta dan di Bandung, jadi nggak ada kontak langsung gitu. Hanya melalui email dan kemudian sudah selesai gitu baru dikirim kepada editor. Dan surprisingly ya, pada waktu peluncuran buku ini kami berdua baru membaca kesemuanya ya, ke semua bab, rangkaian bab itu. Dan Mbak Sofi tuh sampai bilang, Bu Rosi ternyata bukunya bagus ya. Bukan karena dia yang menulis, bukan karena saya yang menulis, karena memang buku ini dibutuhkan oleh orang tua yang ada di Indonesia. Nah, terlebih-lebih saat sekarang, ya, di mana 24 jam orang tua harus bersama dengan anak-anak. Ya, pasti sempat juga bingung apa yang akan dilakukan, ya, 24 jam bersama anak-anak, ya, karena termasuk di dalamnya juga harus mendampingi anak belajar. Oleh sebab itu, kami sengaja mengangkat kembali apa yang ada di dalam buku ini. Selamat membaca ya teman-teman, kalau nanti sudah dikirimkan oleh Canisius. Hari ini, 8 September, Hari Literasi Internasional, ya, dan juga diperingati oleh Indonesia sebagai Hari Aksara Indonesia. Jadi ada literasi, ada aksara. Jadi yang dicanangkan tahun 1966. Jadi mungkin pada waktu itu saya lagi membayangkan saja bahwa pada saat itu ketika harus mengadopsi Hari Internasional, Hari Literasi Internasional, Indonesia menerjemahkannya itu sebagai aksara. Karena pada waktu itu memang mungkin Indonesia masih mengalami hal di mana keberaksaraan, ya, jadi literasi keberaksaraan, jadi kaitannya dengan melek huruf itu memang masih menjadi salah satu masalah di Indonesia. Tapi begitu ke sini, ya, setelah mulai di gerakan literasi sekolah, kemudian ada gerakan literasi nasional, literasi sudah tidak diterjemahkan sebagai
keberaksaraan. Karena menurut OECD, ya, literasi adalah kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan kecakapan yang dimilikinya dalam hidupnya. Jadi kalau saya bilang bahwa literasi adalah kecakapan hidup. Jadi kalau kita nggak punya literasi yang baik, akan sulit mendapatkan hidup yang lebih baik. Ya, tujuannya adalah untuk menciptakan individu yang mampu menerapkan keahlian yang dimiliki dalam hidup dan menjadikannya pembelajar sepanjang hayat. Nah, ini yang dicantumkan di sini ada 5 literasi, ya. Jadi dasar dari literasi ini adalah literasi itu sendiri yang diterjemahkan sebagai literasi baca tulis, kemudian literasi numerasi, ya. Jadi ini numerasi ini hampir seperti di dalamnya ada matematika, tapi numerasi bukan hanya matematika, gitu ya. Ya. Kemudian literasi sains, kemudian literasi digital, literasi finansial, dan literasi kewargaan. Jadi cultural and civic literasi. Ya, ini adalah keenam literasi yang harus dikembangkan. Kemudian tujuannya adalah untuk mencapai 4 kompetensi abad 21. Critical thinking, creativity, communication, collaboration. Dan juga membangun karakter. Ini sejalan dengan apa yang dicanangkan oleh Kemendikbud sekarang, ya, di mana fokus dari Kemendikbud, ya, pembelajarannya adalah literasi dan numerasi. Ya, kemudian ya, anak-anak diharapkan dapat menjadi anak-anak yang kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Kemudian ada karakter-karakter yang harus dikembangkan. Ya, inilah yang harusnya menjadi keseharian kita, teman-teman, sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai warga Indonesia, dan juga warga dunia. Nah, ya. Jadi menjadikan anak-anak kita pembelajar sepanjang hayat. Kalau kita berbicara dengan anak usia dini, siapa sih anak usia dini? Nah, saya mengambil sumber dari peraturan Permen, ya, peraturan Menteri Kemendikbud tahun nomor 137. Jadi yang dinamakan anak usia dini adalah terbagi dalam 3 kelompok. Jadi 0 sampai 24 bulan, kemudian 24 bulan sampai 3 tahun, dan 3 tahun sampai 7 tahun. Ini adalah yang diklasifikasikan sebagai anak usia dini. Ya. Kemudian apa saja wilayah perkembangan anak usia dini? Ada 5 wilayahnya, yaitu perkembangan fisik. Nah, yang biasanya kita sudah menjadi kebiasaan kita, ya, karena fokus kita pada perkembangan fisik, ya, di mana kita rutin konsultasi ke dokter, ya, kemudian vaksin, gitu ya, mengukur berat badan atau panjang, ya, tinggi badan. Nah, ini sudah umum, gitu ya. Kemudian kalau perkembangan kognitif, mungkin kalau kita memasukkan anak ke sekolah, ya. Kemudian keterampilan linguistik, ini yang jarang. Nah, padahal ini juga sama pentingnya dengan perkembangan yang lain. Kemudian perkembangan sosial dan emosional, dan perkembangan moral. Ya. Jadi keterampilan linguistik ini yang menurut saya di Indonesia belum banyak menjadi perhatian. Ya. Padahal ini sama pentingnya, ya, karena keterampilan linguistik ini menentukan perkembangan akademis anak di kemudian hari, ya. Nah, apa
literasi usia dini. Kalau tadi berbicara mengenai literasi adalah kecakapan hidup, nah, oleh sebab itu anak usia dini yang tadi 0 sampai 7 tahun itu harusnya juga mempunyai kecakapan hidup. Ini adalah kecakapan hidupnya anak usia dini, yaitu ada 6, ya. Letter knowledge, di dalam buku nanti juga ada, Mbak, teman-teman, ya. Kemudian ada narrative skills, phonological sensitive atau phonological awareness, kemudian print awareness, print motivation, dan vocabulary. Ya, inilah keenam yang harusnya dikembangkan ketika anak usia dini, ya, karena perkembangan literasi yang baik, ya, yang sukses membutuhkan dasar yang kuat, gitu ya. Nah, ini adalah dasar yang harusnya dimiliki oleh anak-anak usia dini. Pengetahuan huruf, ya pasti kita tahu. Ada 26 huruf, ya. Kemudian ada huruf besar, ada huruf kecil, ya. Setiap huruf memiliki nama, ya, dan berhubungan dengan penyebutan yang khusus. Ini kita sudah sama-sama ketahui, ya, pengetahuan huruf. Kemudian kesadaran fonem. Nah, inilah yang belum biasa pendekatan ini belum biasa dilakukan di Indonesia, ya, karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang what you see, what you get. Berbeda dengan bahasa Inggris. Kalau pendekatan kita mempelajari bahasa Inggris, itu sudah umum. Jadi, apa itu kesadaran fonem? Pada dasarnya kesadaran fonem adalah bukan diajarkan, tetapi harusnya sensitivitas yang ditumbuhkan. Jadi kesadaran fonem, ya, fonem masih ingat teman-teman? Ilmunya dulu fonologi. Kalau ingat ada A, I, U, E, O, nah itu adalah vokal. Saya ingat ini cucu saya 5 tahun, dia bilang vokal, gitu. Dia udah tahu gitu, karena memang pendekatannya di sekolah pendekatannya pakai fonik, ya. Tapi di samping dia mengetahui bahwa itu adalah satuan bunyi terkecil, ya, yang harus kita kembangkan adalah kemampuan untuk memecah si kata-kata yang ada, ya, menjadi satuan bunyi terkecil, dan kemudian memanipulasi atau mengubah-ubah dan menggabungkan fonem. Jadi tidak nunggu sampai nanti dia belajar belajar membaca, tapi untuk fonem ini bisa kita lakukan. Mungkin teman-teman masih ingat kalau ada buku-buku, ya, mungkin belum banyak buku yang ada di Indonesia, tetapi buku-buku kalau buku-buku bahasa Inggris, ya, itu pasti ada bunyi-bunyi buku-buku yang berisi mengenai bunyi-bunyi hewan. Nah, ini adalah salah satu cara untuk membangkitkan kesadaran fonem dan juga melatih organ bicara. Nah, ini yang belum banyak diketahui bahwa kesadaran fonem ini atau ada kaitannya dengan organ-organ bicara yang ada di dalam manusia, dan ini harus dilatih. Kalau tidak dilatih, dia tidak akan bisa sempurna mengucapkannya, ya. Kemudian keterampilan berada pada tingkat mendengar, ya, jadi nggak ada tuh kaitannya dengan tulis menulis gitu. Kalau kita menanamkan kesadaran fonem, yang dibutuhkan adalah telinga. Nah, tentunya ini kita berbicara kaitannya dengan anak-anak normal, ya. Kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus, tentunya pendekatannya akan berbeda, ya. Kemudian menyadarkan anak bahwa satuan suara individual itu kalau disusun itu bisa menjadi kata, ya. Tapi
dia juga kita juga mengajarkan anak-anak bagaimana memecahnya, tadi memanipulasi, mengubah-ubah. Jadi ada bola. Bola itu terdiri dari bo dan la. Bo itu terdiri dari be, o, dan la adalah a. Gitu ya. Inilah yang katakanlah dipaparkan, dipajankan kepada anak ya. Kemudian pembaca awal ya dapat menerapkan pemahaman tentang fonik sebelum mulai membaca. Jadi literasi usia dini, tadi literasinya kecakapan hidupnya anak-anak 0 sampai 7 tahun, salah satunya adalah fonem. Oleh sebab itu anak-anak 0 sampai 7 tahun harusnya dikembangkan kesadaran fonemnya ya. Kemudian bisa dimulai dengan bermain kata ya, atau membacakan buku yang berima ya. Sayangnya agak sulit mencari buku berima di Indonesia ya. Jadi ini mungkin tantangan juga bagi penulis dan penerbit untuk mempunyai buku-buku yang memang membangkitkan kesadaran fonem ya. Nanti saya akan membacakan buku yang salah satunya adalah pendekatannya sedikit menyinggung mengenai fonem ya. Ini adalah vokal. Ingat ya teman-teman, A, I, U, E, O. Nah, ini yang harus dikenalkan ke anak ya, bahwa A, I, U, E, O ini bisa berada di awal, bisa berada di tengah, dan bisa di akhir. Ya. Tentunya ya, komunikasi kita dengan anak bukan katakanlah mengajar loh anak-anak, nah ini ada awalan api, enggak, tapi tentunya dengan metode-metode yang memang untuk anak. Jadi kebayang ya 0 sampai 24 bulan dia bisa apa gitu ya. Pastinya baru belajar berbicara. Nah, tapi kita bisa api ya misalnya apa, jadi membuat tekanan-tekanan pada huruf-huruf vokal ini ya. Monyet, ekera. Nah ini Indonesia di Indonesia fonemnya tidak 44 seperti bahasa Inggris, tapi kurang lebih 28. 26 adalah abjad. Tapi fonem adalah 26 atau 28 atau 30. Karena ada E, ada E. Oh, itu sendiri ya, Bu ya? Iya, itu sendiri. Ya, oleh sebab itu ada ekor, ada monyet, ada sate, tetapi ada emas, ada kera, ada adik. Ya. Gitu ya. Itulah. Kemudian ada obat. Kalau obat ada obat, ekor, O. Jadi O gitu ya. Kalau Jawa beda lagi nih. Banyak ya, Bu. Kalau Jawa tuh ada O, ada O. Ya. Oh, iya, gitu kan? ada. Iya. Tapi pendekatan ini ternyata memang harus dilakukan selain manfaatnya ketika anak berkomunikasi dengan baik dan juga organ-organ bicaranya terlatih ya. Setelah vokal ada apa? Yang 21 tadi kan A, I, U, E, O kan 5. Ya. Kemudian ada 21 itu apa? Ada vokal, ada konsonan. Ya. Konsonan ini ya. Kemudian kita juga katakanlah ada baku ya. B. Bisa dipakai ba, terus bisa di tengah rebut. Nah, b ya, B. Jadi kalau pendekatannya pengetahuan huruf ini disebut B. Tetapi ketika pendekatannya fonem, B menjadi B. B. Jadi B. Jadi kita harus bilang ke anak-anak A, B, C, D, tapi sound-nya, bunyinya adalah B, C, D, T. Oh. Ya, yang konsonan hambat. B, B. Jadi cara mengucapkannya. Ya.
Kemudian ada diftong. Nah, ini yang agak sulit buat anak-anak ya. Iya. Au, ai, ui, ei, oi, Oi. gitu ya. Kan tapi harus dipaparkan ya melalui katakanlah kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ya. Nih, kemudian setelah kita tahu tadi fonem, kita juga harus mulai memperkenalkan anak tahapan-tahapan segmentasi. Jadi ternyata ada kalimat, ya, kemudian ada kosakata, ya di kosakata itu ada suku kata, ya seperti kelinci itu. Jadi ternyata ada kelinci dan itu. Kalau kelinciku lucu sekali. Nah, ternyata ada kelinciku, ada lucu sekali. Di kelinciku itu ada kelinci dan ku. Di lucu sekali itu ada lucu dan kali. Nah, ini yang harusnya menjadi permainan buat anak ya. Ya. Nanti salah satunya adalah bertepuk. Jadi kalau ada kelinci gitu ya, kelinci. Jadi ada 3 tepukan suku kata. Gitu. Bermain ini ya. Kalau kelinci itu bisa jadi kelinci, kemudian jadi KELINCI gitu. Tapi dengan berpermainan. Salah satunya memang tepuk kata atau tepuk suku kata gitu ya. Lalu kesadaran yang berikutnya adalah kesadaran materi cetak. Jadi anak paham ya bahwa materi cetak itu bisa bermacam-macam, bisa poster, bisa flyers, bisa buku, bisa koran, bisa majalah. Itu harus dipaparkan sedini mungkin. Oleh sebab itu diharapkan anak-anak tumbuh dengan rumah yang kaya literasi. Jadi anak-anak melihat bahwa di rumahnya itu ada buku-buku, ada majalah, ada koran. Ya. Dan juga kita memperkenalkan pemahaman tentang memperlakukan buku. Nah, itu Bu, ya tuh. Caranya bagaimana? Ya caranya kita mengajak anak untuk membaca bersama. Jadi anak tahu bahwa buku itu adalah untuk dibaca. Ya, buku itu untuk dibaca dan dibuka, dan dia bisa tahu bagaimana memperlakukan buku. Buku itu bukan untuk disobek, tapi dibuka. Dibukanya pun dari atas ke bawah, ya. Kemudian kalau buku itu dibacanya dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Nah, inilah yang disebut kesadaran materi cetak. Ya. Kemudian setelah dia sadar ada materi cetak, kita harus membangkitkan motivasi terhadap materi cetak. Jadi anak-anak tertarik dan menikmati buku. Ya. Kemudian bagaimana caranya? Jadi kita sama-sama melihat bagaimana akhirnya anak-anak bisa ya duduk manis, ya tiduran manis, membaca buku yang tebal-tebal gitu ya. Kemudian lalu yang perlu diingat bahwa buku cerita bergambar tidak cukup memiliki jiwa kalau tidak dibacakan, atau kalau dibacakannya dengan datar dan biasa-biasa saja. Ya. Seperti suara zombie gitu ya. Oleh sebab itu harus dibaca dengan ekspresi ya. Ya, buku cerita memuat intonasi dan gerak ekspresif para tokoh-tokohnya. Nah, ini yang ini cara-cara untuk membangkitkan motivasi terhadap materi cetak. Juga termasuknya di dalamnya kita katakanlah berkomunikasi dengan anak menggunakan buku. Ya, jadi anak tahu bahwa semua informasi yang katakanlah yang bermanfaat buat dia, menyenangkan buat dia, ternyata dari buku. Nah, ini yang harus mulai katakanlah di lingkungan, anak tumbuh dengan lingkungan yang demikian. Ya.
Kemudian kosakata. Kosakata penting ya karena memang bahan utama untuk berbahasa. Ya, kita nggak mungkin bisa berkomunikasi kalau kita tidak mempunyai kosakata. Nah, anak-anak itu belajar berbahasa dengan mendengar. Ya. Oleh sebab itu, anak-anak harus mempunyai kosakata bahasa lisan terlebih dahulu untuk bisa belajar atau untuk bisa survive di hidupnya adalah yang utama adalah berbahasa lisan. Ya. Kemudian mengetahui nama benda-benda atau kegiatan dan paham. Ya, bukan hanya tahu namanya, tetapi paham arti dari kosakata tersebut. Ya. Penelitian menunjukkan bahwa jumlah kosakata yang dimiliki anak sebelum 24 bulan itu menentukan ya, sukses secara akademis anak. Ya. Oleh sebab itu penting kosakata diperkenalkan jauh sebelum anak masuk sekolah dasar. Ini yang saya ambil bagan yang ditampilkan oleh Jim Trelease. Ya. Jadi kosakata itu ya pertama kali didengar melalui kegiatan listening. Ya, jadi memang listening, speaking, reading, and writing adalah unsur literasi ya, yang harus dimiliki oleh seorang manusia. Jadi yang pertama kali adalah kecakapan yang dipunyai oleh manusia di 0 bulan tadi adalah listening. Jadi listening adalah mendengar tapi bukan hanya hearing, tapi ada menyimak gitu ya, listening ya. Ya, apa yang didengar yaitu vocabulary. Jadi perdengarkanlah banyak vocabulary kepada anak. Nah, kalau melihat ini, kalau sudah penuh nih tangki airnya, dia akan dipakai untuk berbicara. Jadi kalau belum penuh, dia nggak akan mungkin berbicara. Oleh sebab itu penting bercakap-cakap dengan anak. Kemudian anak-anak ini tadi yang untuk berbicara adalah kosakata bahasa lisan. Tapi anak-anak membutuhkan juga kosakata bahasa buku untuk nantinya dipakai belajar membaca. Ya, oleh sebab itu kita juga harus ya membekali anak dengan kosakata bahasa buku selain kosakata bahasa lisan. Lalu akhirnya kalau kosakata bahasa bukunya sudah banyak, tentunya dia bisa menuliskan buku ini. Yang perlu di-highlight ya, pendapat Jim Trelease bahwa seorang manusia tidak mungkin bisa berbicara, membaca atau menulis sebuah kata kalau sebelumnya dia tidak pernah mendengar kata itu. Ya. Jadi penting teman-teman yang punya anak, yang punya siswa, ya anak-anak yang usia dini adalah tadi ngajakin ngomong, ya. Kemudian memperbanyak kosakata yang dimiliki oleh anak, ya. Semenjak 0 bulan, ya. Karena tadi di 0 sampai 24 bulan jumlah kosakata yang dimiliki menentukan masa depan di pendidikan di bidang akademis seorang manusia, ya. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan bernarasi atau retelling. Nah, ini kaitannya dengan tadi kemampuan kelisanan, ya. Ya, kemampuan menceritakan kembali, kemampuan berbahasa lisan, kemudian kemampuan mengekspresikan, ya. Ya. Anak-anak itu belajar bahasa dengan mendengar, dan kelisanan harus dibangkitkan berbarengan dengan keaksaraan. Jadi penting sebelum keaksaraan, sebelum menulis, membaca dan menulis, anak-anak perlu dikembangkan kemampuan kelisanannya ini. Ya. Ini adalah ke-6 literasi usia dini, teman-teman. Jadi ini adalah unsur-unsur yang membuat anak-anak bisa
survive, anak-anak literasi anak-anak usia dini bisa survive. Kalau nggak ini, pasti dia mengalami kesulitan. Inilah yang harus dikembangkan. Ya. Kemudian kegiatannya untuk mengembangkan ini adalah bercakap-cakap, bermain, bernyanyi, membaca, dan menulis. Oleh sebab itu dalam buku Saatnya Bercerita, tadi Mbak Heni sudah memperlihatkan ada beberapa lagu. Ya. Iya. Sebab itu memang mungkin lagunya memang lagu zaman dulu, karena kami berdua adalah produk zaman dulu gitu ya, karena saya dan Bu Sofi tumbuh dengan lagu-lagu itu. Tapi teman-teman yang sekarang pun harusnya juga mencari lagu-lagu apa sih yang bisa dinyanyikan bersama dengan anak. Karena anak-anak tuh ketika bernyanyi itu dia tuh belajar. Gitu ya. Juga ketika bermain. Tapi bermainnya seperti apa? Bermainnya diharapkan tadi mengembangkan kecakapan literasi usia dini. Juga pada saat kita bercakap-cakap. Ya. Agar anak-anak siap belajar membaca dan siap belajar menulis. Inilah ya. Kapan mulai tadi bercakap-cakap, bernyanyi, bermain? Mulainya tuh 0 bulan. Karena apa? Karena 80% perkembangan otak terjadi di 3 tahun pertama. Ya, 10% lainnya diperoleh dalam 2 tahun berikutnya. Bayang ya teman-teman? Jadi berarti 90% itu terjadi, ya perkembangan otaknya adalah terjadi di usia dini. Dan itu nggak bisa balik lagi. Jangan sedih. Sedih Bu, saya nggak bisa balik lagi Bu. Memang sudah nggak bisa balik lagi gitu. Karena itu tadi tuh kita yang dewasa itu udah tinggal di 10%. Jadi bagaimanapun kencangnya kita berusaha, kalau fondasinya tidak dibangun, useless. Ya. Oleh sebab itu, mari menyadarkan para orang tua muda ya di sana bahwa Anda mempunyai kesempatan untuk mengembangkan brain, otak anak. Ya. Kualitas bermain, kualitas bercakap, ya, kualitas bernyanyi, ternyata membangun kualitas otak anak. Ya. Jadi para orang tua, ya, yang perlu diingat bahwa Anda harusnya menjadi guru pertama dan guru utama anak. Ya, karena 0 sampai 7 tahun anak-anak bersama siapa? Bersama orang tuanya. Ya. Kemudian anak-anak itu membutuhkan dukungan, dorongan, dan kegiatan perangsang dari orang tua untuk perkembangan tadi, ya, untuk literasi usia dininya, ya. Kemudian kembangkanlah lingkungan yang kaya literasi, tapi anak-anak tidak berkembang dengan kecepatan yang sama. Jadi jangan membandingkan anak, ya. Anak-anak mempunyai kecepatan yang berbeda-beda, ya. Kemudian tadi semua wilayah perkembangan anak saling berhubungan. Yang tadi ada kelima, ya. Kemudian gunakan kegiatan sehari-hari untuk mendukung perkembangan bahasa dan literasi. Ya. Ini pesan untuk orang tua, ya. Kemudian rumah kaya literasi itu seperti apa? Ya. Ada tadi materi cetak, kemudian kalau punya rak ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak punya ya minimal ada box buku. Jadi anak-anak tahu kalau dia mau cari buku itu kemana. Dan yang terakhir sekarang dengan pandemi adalah yang ini. Suka atau nggak suka, kita harus memaparkan anak dengan gadget. Teknologi. Tapi tentunya dengan cara yang literat. Gitu ya. Tapi tetap 0 sampai 24 bulan saran saya tidak memaparkan anak dengan gadget. Karena apa? Karena saraf-saraf mata belum terbangun secara sempurna.
ya. Tidak ada gadget, tidak ada televisi, agak ekstrim ya. Tapi itu untuk kesehatan gitu ya. Inilah yang harus dibangun teman-teman, rumah yang kaya literasi. Nggak usah mahal ya, nggak usah ratusan bukunya, tapi kita bisa memilihkan buku yang berkualitas ya. Karena buku yang berkualitas itu akan dibaca oleh anak berkali-kali ya. Ya. Kemudian, nah, kegiatan bersama anak dari rumah untuk anak-anak yang 0-2 tahun ya. Sosialisasi literasinya adalah membangun kesenangan membaca buku bersama. Ya, tadi saatnya bercerita menggunakan buku. Ya, kemudian anak diajarkan belajar memegang buku. Tadi supaya anak-anak kesadaran materi cetaknya terbangun. Kemudian belajar membalikan halaman, ya, belajar memperlakukan buku dan menjawab pertanyaan tentang gambar. Ya, di sini nih 0 sampai 2 tahun adalah bukan berbicara mengenai teks, tapi berbicara mengenai gambar, gitu ya. Kemudian membangkitkan ya untuk kesadaran fonologisnya adalah rima. Ya, karena rima ini sudah muncul di akhir 2 tahun, deh 24 bulan dan akan berkembang sampai 30 bulan. Kemudian belajar membedakan antara gambar dengan tulisan ya, karena biasanya buku bayi ini ya ada yang namanya buku katalog ya. Jadi satu gambar, satu kata. Jadi dia tahu oh kalau gambarnya ini ya kamarnya balon, nanti ada tulisannya balon. Tapi kepada anak 2 tahun ya itu tadi balonnya dulu. Tapi dia tahu kalau ada balon itu nanti ada teksnya. Dia akan melihat gambar yang berbeda gitu ya. Kemudian membaca di sini adalah pura-pura membaca. Jadi dia udah melihat kalau ada yang membaca. Kemudian menulis. Nah, di sini sudah mulai coret-coret gitu 0 sampai 2 tahun. Kemudian 2 sampai 5 tahun. Nah, kita bangkitkan ketertarikannya dengan buku. Ya. Kemudian membalik-balikan halaman sampai ke bagian cerita selanjutnya. Dia tahu bahwa oh ini ada urutannya gitu ya. Kata-kata yang dibaca oleh siapapun ya, dia mulai aware gitu ya. Kemudian kesadaran fonologis di sini ya ini tadi tahapan segmen. Bisa bermain tepuk ya. Ya, sehingga dia tahu bahwa ada kalimat, ada kata, ada suku kata, ada satuan bunyi terkecil atau fonem ya. Kemudian mengenali rima. Ini juga bisa dengan bermain ya, bisa dengan lompat ya. Kemudian pengetahuan materi cetaknya nih belajar lagu alfabet. Ini pasti udah ya. Jadi kita harus ngajarkan ini. Kemudian mengetahui beberapa nama huruf ya di antara 2-5 tahun. Bahkan kalau 5 tahun itu sudah ke 26 hurufnya ya. Kemudian menyadari adanya bunyi huruf. Ya, sound. Jadi berkenalkan kalau A B C D E F G H I Y K L M N O P gitu ya. Tapi kita juga bisa memperkenalkan lagu fonem. B D D D. Nah, ini bisa dilihat di YouTube ya. Kemudian tahu bahwa materi cetak adalah apa yang Anda baca. Nah, ini penting. Ya. Dia tahu bahwa ini adalah materi cetak ya. Materi cetak itu bisa dibaca. Kemudian kegiatan membacanya di sini sudah meningkat. Kalau tadi pura-pura membaca, jadi pseudo reading ya. Di sini anak-anak sudah mulai belajar membaca, tapi mengenali huruf dalam materi cetak ya. Kemudian tahu membaca itu dari depan ke belakang, dari atas ke bawah. Kemudian mulai coret-coret ya. Biasanya dianjurkan bahwa ketika membaca buku itu mulai mencoret-coret. Nah, kita dulu yang ya mungkin nggak jago gambar, nggak apa-apa, tapi buat anak itu bukan bagus apa enggaknya gambar kita, tetapi lebih kepada dia melihat ada proses menggerakkan
ya, tangannya, ya, di samping melatih motorik halusnya, ya. Kemudian mengenali buku-buku, ya, biasanya sudah tahu mana judul buku tertentu. Ini kalau kita mempunyai kebiasaan memperkenalkan buku kepada anak. Kemudian kesadaran fonologisnya di 2-5 tahun, ya. Selanjutnya adalah mengenali atau menghasilkan kata-kata dengan suara awal yang sama, ya. Dia juga bisa memanipulasi, ya, mengganti-ganti, ya. Katakanlah kalau ada lagu topi saya bundar, nah sayanya tuh bisa diganti namanya, gitu ya. Atau bisa juga buku, U-nya diganti jadi A, jadi baka, gitu, jadi biki, gitu ya. Kadang-kadang memang nggak ada artinya, tapi untuk melatih itu tadi, manipulasi, mengubah-ubah, ya, kemampuan memanipulasi bunyi, ya. Kemudian pengetahuan materi cetaknya, kemudian mengelompokkan huruf dan memisahkan. Ya. Kemudian membaca, mempelajari materi cetakan, dibaca dari kiri ke kanan. Ya. Kemudian menulis tadi, mengenali ejaan. Nah, biasanya dimulai dari namanya dia dulu, nama sendiri. Ya, ini harus tahu. Kemudian biasanya ibu, ya. Bukan nama ibunya, tapi ibu. Dia kalau memanggil ibu, dia harus bisa kita memperkenalkan ibu itu adalah IBU. Nah, ibu. Atau bapak, BAPA, gitu ya. Kemudian nama kakak, gitu ya. Mulai dari situ. Dan apa yang terjadi di 5-7 tahun, ya, sosialisasi literasinya, membaca buku bergambar untuk kesenangan, ya. Nah, di sini masuk read aloud. Kemudian membaca buku bergambar untuk kesenangan secara mandiri, ya. Jadi tadi yang read aloud, kalau yang ini adalah sustain silent reading, membaca mandiri. Jadi biarkan anak membaca, tapi ingat ya, 5-7 tahun nggak usah takut kalau dia belum bisa membaca. Tapi kalau kita melalui kegiatan-kegiatan ini, by the time masuk SD pasti sudah bisa baca, ya. Kemudian mengetahui bagian-bagian dari sebuah buku dan fungsinya. Kesadaran fonologisnya tadi mengidentifikasi nama atau huruf dan bunyi pertama dan bunyi terakhir. Tadi bagan tadi penting nanti. Kemudian mengenal kata-kata yang dimulai dengan suara yang sama, menghitung suara dalam kata, ya. Materi cetaknya mempelajari prinsip abjad, ya. Kata-kata terdiri dari suara bisa diwakili oleh huruf, ya. Mempelajari semua nama huruf, bunyi konsonan dan vokal. Jadi kalau pendekatannya fonem itu pasti bunyi. Jadi anak-anak harus tahu bahwa kalau pendekatannya pengetahuan huruf adalah A, B, C, D. Tapi begitu bunyi itu A, I, U, E, O, dan B, P, D, T, C, dan selanjutnya, ya. Kemudian membacanya adalah sudah mulai, ya, memecahkan tadi huruf-huruf tadi dan juga menggabungkan. Ini biasanya dengan bermain, ya. Jadi jangan maksa anak duduk manis belajar membaca di usia 5-7 tahun. Kemudian belajar ejaan konvensional dan lain-lain, ya. Ini tadi fonologisnya, ya, memanipulasi tadi yang bisa buku, kupu-kupu, gitu kan, berbeda ya, buku, kupu-kupu, gitu. Salah satu contohnya, ya. Kemudian mencocokkan huruf dengan suara, ya. Kemudian mengenali kata-kata dengan penglihatan, ya. Ingat ya teman-teman, kalau 0-7 tahun itu belajarnya menggunakan telinganya. Tapi ini kenapa di akhir 5-7 tahun dia sudah mulai kita ajak, jadi 0-5 tadi masih telinganya, tetapi di 5-7 tahun sudah mulai kita ajak melihat kata-kata. Nanti teman-teman bisa melihat apa yang terjadi kalau kita bacain buku kepada anak di bawah 5 tahun dengan anak-anak 5-7 tahun. Atau 5-7 tahun plus gitu ya. Bahkan mungkin 5 juga masih belum. Jadi kita kalau bacain kepada anak, ya, 0-5 tahun, itu biasanya fokusnya hanya kepada gambar. Tetapi begitu, ya, dia nggak melihat teks. Jadi teks bukan
nggak ada artinya buat dia. Yang dilihat adalah gambarnya, karena memang dia memang belum tertarik dengan teks, tapi dia sudah tertarik dengan gambar. Gambar itu sudah tertarik sejak bayi, gitu ya, 4 bulanan, 5 bulan dia sudah tertarik dengan gambar, dia sudah bisa gambar. Tapi ketika mendekati 7 tahun, dia sudah mulai mengenali kata-kata. Ya. Jadi ingat bahwa 0 sampai anak-anak PAUD itu belajarnya menggunakan telinga. Baru di akhir-akhir dia mempergunakan matanya. Oleh sebab itu kegiatan bercakap-cakap, bernyanyi, ya, kemudian membacakan buku, itu adalah salah satu kegiatan belajarnya anak-anak usia dini. Karena dia belum mempergunakan matanya untuk belajar. Dia masih mempergunakan telinganya. Ya. Jadi mulai membaca teks ya saat mendengarkan cerita yang sudah dikenal ya, dia udah mulai coba-coba baca teksnya. Kemudian dapat membaca beberapa kata pendek ya yang dieja secara teratur ya. Misalnya nama mereka atau nama teman-teman sekelas. Ya, dia hafal dulu tulisannya. Ya. Dia belum tentu bisa baca, tapi dia akan hafal nama-nama teman-temannya. Mana temannya yang namanya Colette gitu. Ini cucu saya nih. Dia tahu itu Colette. Gitu. Kalau ada itu dia tahu Colette karena dia hafal. Ya, belum membaca. Ya. Kemudian kegiatan menulisnya ini gambar. Oleh sebab itu kegiatan mewarnai itu penting di anak-anak usia dini. Ya. Sampailah kepada saatnya bercerita. Saatnya bercerita adalah kegiatan yang dianjurkan untuk anak-anak usia dini. Teman-teman, hari ini saya akan membacakan sebuah buku yang berjudul Titu dan Tuti. Saya teman-teman terinspirasi ya. Saya bukan pembaca, bukan pendongeng, tapi saya hanya pembaca buku. Ya. Tadi saya janji ya, membacakan buku yang ada literasinya. Nah itu tadi, Titu dan Tuti. Saya hampir yakin pasti penulis memilih Titu dan Tuti karena kaitannya dengan fonem. Nah, buku ini berjudul Titu dan Tuti. Kira-kira Titu dan Tuti ini siapa ya? Betul. Dia adalah 2 ekor tikus. Hah? Tikus? Tikus kok deket buku? Tikusnya sedang apa ya? Tikusnya lagi main-main di tempat buku kamu? Atau tempat buku ayah? Buku ini ditulis oleh Cecilia Krismariana dan diilustrasikan oleh Lily Yang. Ya. Lihat, ada buku. Ini Titu dan buku kesayangannya. Oh, ternyata Titu adalah tikus yang senang membaca. Ini Tuti. Oh, tadi Titu dan ini Tuti. Dia ingin bisa membaca seperti Titu. Tuti mencoba ikut membaca. Jangan merusak buku kesayanganku.
Titu mencoba mencari tempat yang terang. Tunggu, Tuti ingin ikut membaca. Krik, 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 krik. Aduh, tempat ini berisik. Suara jangkrik. Ayo, pindah. Aha, di ruang makan lebih nyaman. Tuti belajar membaca dengan Titu. Pelan-pelan saja membacanya. Lihat, pelan-pelan katanya membacanya. Supaya tidak ada yang terganggu. Titu dan Tuti membaca sambil makan. Semut pun ikutan. Aduh, semut menggigit. Au, lihat. Ya, kalau ada makanan, ada semut. Hah, semutnya banyak. Coba, siapa yang bisa hitung? Semutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semutnya ada 10. Wah, banyak ya. Oh, ada siapa ini? Hah, sepertinya ada yang marah. Lihat, punggungnya melengkung. Hah, kucing sedang marah. Kalau melihat kucing melengkungkan punggungnya, itu artinya dia sedang marah. Astaga, kucing bangun. Miau. Awas, jangan biarkan buku kesayangan rusak. Cepat lari, sembunyi. Dia kejar sama tikusnya, kucingnya. Sekarang mereka aman. Namun tidak cukup cahaya di sini. Gelap ya. Sulit membaca dalam gelap. Titu dan Tuti ingin melanjutkan membaca. Jadi, kemana mereka akan pergi? Mencari cahaya untuk bisa membaca. Itu ada cahaya. Di luar terang benderang. Pasti asik membaca di sini. Hore! Titu dan Tuti bisa membaca bersama. Sudah selesai. Itu tadi teman-teman, ya. Cara kita membaca kepada anak, di mana keenam literasi usia dini ada saat kita membacakan buku. Ya. Ya nggak? Tadi apa? Ya. Literasi usia dini. Ada kosakata, yang dibaca adalah kosakata. Ada fonem. Ada ya tadi Titu, Tuti. Ada rima, ya ada. Walaupun tidak banyak tetapi ada, ya. Kemudian ada tertarikan, membangun ketertarikan untuk membaca. Itu tadi. Jadi nggak sulit-sulit amat ya teman-teman. Hari ini saya akan memperlihatkan video, ya. Sebuah inspirasi anak yang memang tumbuh dengan ini, ibunya selalu bilang ini adalah anaknya read aloud. Ya, tapi bisa kita lihat anak 15 tahun, 15 bulan, apa yang terjadi?
sama yang nanti foto bareng. Ini kebetulan Bapak read aloud. Agak jarang Bapak read aloud, tapi ini kebetulan Bapak read aloud. Bayang ya teman-teman, belum bisa berbicara tapi bisa berekspresi. Berikutnya ada satu lagi. Jadi komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi tadi ya, mengajak anak untuk melihat gambar, inilah yang diharapkan menjadi keseharian teman-teman. Oke. Ini ada akhir dari materi presentasi saya. Sekarang saatnya kita tanya jawab. Silakan. Wah, seru sekali Ibu. Seru sekali. Jadi banyak adik-adik itu Bu di videonya. Anak-anak jadi pada mendekat. Untung di mute Bu. Kalau enggak, rame banget ini Bu nanti. Itu putranya Ibu juga ikut. Nah, banyak itu. Saya. Anak-anak kecil jadi pada mendekat ini gara-gara dengar. Tadi cucu saya juga dengar saya bacain cerita langsung turun dari atas. Enggak cuma cucunya Ibu, juga itu peserta ada anak. Pesertanya ya, anaknya juga ya. Iya. Pada pengen dengerin Ibu bercerita Tutu dan Tuti. Ada lagi Henny, itu ada nggak ya Bu ya? Coba dibuat. Nanti dibuat ya Bu ya, biar Ibu Rosi bacakan nanti. Baik Ibu, ada beberapa tanggapan ini, sudah ada beberapa pertanyaan dari tadi sudah masuk. Langsung saya bacakan boleh, satu silakan. Gitu. Iya boleh silakan. Cukup panjang ini Bu ya. Selamat siang Kak, senang sekali bisa mengikuti acara ini. Ada pertanyaan dari saya. Saya seorang pengelola PAUD sekaligus pendongeng di Kabupaten Tuban. Ini dari Tuban Ibu. Namanya Mbak Arum Puspitasari. Maaf ya tadi lupa. Jadi begini, saya juga ibu dari 3 anak. Pertanyaan saya adalah, anak saya yang ketiga 20 bulan. Dari kecil saya bahasakan, mendengarkan saya bercerita, sampai anak menyukai buku. Cuma sekarang saya merasa anak saya sedikit terlambat berbicara. Padahal seharusnya lebih banyak kata di usianya. Nah, apakah memang ada pengaruh dari bahasa lain yang dia dengar? Karena kadang saya eksplorasi bacaan dengan bahasa Inggris maupun tontonan berbahasa Inggris. Apakah benar seperti itu? Terima kasih. Gimana ini Bu? Cukup jelas ya? Saya selalu bilang bahwa ketika kita membacakan buku, ya, tujuannya adalah untuk menambah kosakata. Itu utamanya itu, ya. Jadi kalau kita memang mau menambahkan kosakata anak dalam bahasa Inggris, jadi selain bahasa Indonesia juga bahasa Inggris, kegiatan membacakan buku bahasa Inggris bisa menjadi pilihan. Jadi anak itu bisa, tapi kenapa membacakan buku? Karena ketika kita membacakan buku, ya, anak mendapatkan kosakata, tetapi anak paham arti dari kosakata itu. Ya. Oh begitu.
Tuh, ya. Jadi saya harus diteliti lagi, tapi saya mempunyai laboratorium di lingkungan saya, di cucu-cucu saya. Itu kami bacakan buku bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan kami juga memperbolehkan mereka menonton TV, film berbahasa Inggris. Bahasa Inggris. Yang terjadi justru kebalikan dari tadi. Dia tumbuh dalam 2 bahasa. Bahkan Aktif yang kecil, semua gitu ya? Ya, aktif semua. Dan yang kecil bahkan berpikirnya, ya, anak-anak kan suka ngomong sendiri gitu ya. Iya. Itu dia berpikir kan. Saya selalu bilang itu cara dia memverbalkan apa yang ada di pikirannya, yaitu yang disebut think aloud, itu menggunakan bahasa Inggris. Padahal kedua orang tuanya tidak bisa bahasa Inggris mungkin ya? Bisa bahasa Inggris ya, tapi bukan yang gitu ya. native berbahasa Inggris setiap hari. Gitu. Tapi dia tumbuh menjadi anak-anak yang keduanya tuh kalau ngobrol berdua nih, laki-laki nih, ngobrolnya bahasa Inggris. Jadi seharusnya bisa malah menambah kasanah gitu ya Bu ya? Iya, kosakata. Karena tadi kosakata adalah modelnya dia berbahasa. Ya, kalau kosakatanya banyak dan dia tahu ketika kita bacain buku, teman-teman, kita kan membacakan kalimat ya. Iya. Dan itu kan ada strukturnya. Nah, anak itu belajarnya tuh dari situ. Sehingga dia tahu menempatkan katanya itu tahu. Karena terbiasa dibacakan buku. Itu sih pendapat saya dan ya, jadi begitu ya, Mbak Arum ya. Mungkin ada hal lain yang memengaruhi kenapa anak dirasa sedikit terlambat berbicara. Mungkin gitu ya. Tapi kalau pengaruh bahasa Inggris atau diberi buku bahasa Inggris atau film itu justru sebaliknya. Begitu ya. Baik, pertanyaan yang kedua dari Kak Naomi. Bagaimana jika usia 6 tahun dari awal tidak belajar fonem? Tapi sudah bisa membaca, apa ada pengaruhnya dan bagaimana ini Bu? Terima kasih. Jadi anaknya udah usia 6 tahun, namun dari awal dia tidak belajar fonem, gitu. Karena saya juga generasi yang tidak belajar fonem, ya kan? Generasi saya adalah generasi belajar kita ya, tidak pendekatannya tidak fonem. Apa yang terjadi? Mungkin ada penyebutan yang tidak tepat. Dulu ingat nggak susah? Karena saya dulu tinggal di Bandung sehingga sama gitu kan kalau bahasa Sunda ya. Sunda itu kan beda ya. Apalagi mungkin yang bahasa yang ada di sana di timur. NTT. Ya kan dialeknya berbeda ya. Itu karena tidak belajar itu. Kalau saya contohnya apa sih? Logat bahasa itu kan berbeda. Padahal sebenarnya bisa kalau dipelajari katakanlah betul ya Bu ya. Ya betul ya itu salah satunya. Betul Ibu. Itu Ibu. Nah itu sebenarnya kan harusnya betul gitulah gitu. Jadi itu bagaimana Bu? Ya diperkenalkan, harus diperkenalkan. Nggak apa-apa ya. Jadi belum sempurna. Kayak mungkin orang Sunda antara P dan V gitu ya. Izin tapi izin gitu, izin harusnya kan. Iya. Nah, jadi belum terlambat ya Bu ya, tetap diperkenalkan meskipun sudah 6 tahun gitu ya. Sudah bisa baca gitu. Ya, sudah bisa baca. Tetap diperkenalkan. Apalagi anak-anak SD akan selesai pelajaran bahasa Inggris kan? Iya. Nah, itu tadi. Lebih baik ya diperkenalkan. Oke, begitu Bu. Jelas ya Kak Naomi ya. Baik, pertanyaan yang ketiga. Datang dari Mbak Sisilia Nian Erika.
Ibu, saya tertarik dengan penanganan anak berkebutuhan. Jadi mungkin berkebutuhan khusus gitu ya. Bagaimana pendekatannya? Ada contoh kasus, seorang anak terkesan fobia terhadap pensil. Tapi kalau pensil warna atau krayon, dia sangat menikmati. Anak ini tidak mau mengikuti mengenal huruf dan angka. Anak ini usia 6 tahun, tetapi ada keterlambatan linguistik. Begitu Bu, terima kasih. Oke. Ini sebenarnya ranahnya bukan ranah saya, tetapi saya punya pengalaman, ya. Tadi, anak tumbuh dengan 2 bahasa, karena kebetulan orang tuanya berbeda kebangsaan. Ini mungkin bisa menjadi salah satu contoh. Jadi dia bilang, sebelum ketemu saya, dia bilang bahwa anak saya tadi ada keterlambatan bicara, gitu, sehingga pergi ke ada terapi, gitu ya. Tapi saya bilang sama ibu ini, Bu, Susan namanya, Susan coba deh bacain buku ke anakmu. Jadi terapinya adalah membacakan buku kepada anak. Buku Dan apa itu Bu? buku cerita. Oh, gitu. Buku cerita. Jadi membacakan buku cerita kepada anak, ya. Karena approach kami adalah memang read aloud, dan dalam bukunya Jim Trelease juga ada untuk kasus-kasus anak berkebutuhan khusus, dan ini bisa sebagai terapi dan tidak membutuhkan waktu lama, 4 bulan. Dia bacain buku, ternyata keluar tuh semua kata-kata yang tadinya nggak sulit, yang dia simpen gitu kali ya Bu ya. Iya betul. Yang tadinya dianggap telat bicara apa ya gitu. Ternyata begitu dibacakan buku, ya nggak sampai 4 bulan, 3 bulanan itu langsung keluar. Jadi kayak dipanggil gitu, di recall apa yang ada di dalam otak. Sekarang sudah normal dan sudah kelas 1 SD. Pun misalnya dia belum bisa baca, cukup kita bacakan cerita aja gitu ya Bu ya. Iya. Jadi memperbanyak kosakata yang ada. Oh iya. Itu salah satu tujuannya. Ya. Dan ingat ya, kosakata adalah modalnya kita untuk berbicara. Dulu kenapa teman-teman udah belajar bahasa Inggris 6 tahun, tapi nggak juga bisa lancar bahasa Inggris? Karena dulu pendekatan kita belajar bahasa Inggris adalah apa? Struktur bahasa, ya. Padahal modalnya untuk berbicara adalah kosakata. Gitu, ya. Jadi gitu ya, kenapa saya bahasa Inggrisnya nggak lancar kali itu ya Bu ya? Coba tambahin kosakata. Aduh, iya Bu, siap Bu. Nanti saya beli kamus dulu ya Bu ya. Dengerin ya. Ditulis kosakata. Oke Bu, sudah saya catat ini tips untuk saya. Begitu ya Mbak Sisilia Nian Erika. Kalau yang fobia tadi gimana ya Bu ya? Ada hubungannya nggak ya? Fobia pensil, saya terus terang bukan ahlinya, tapi mesti dicari. Kenapa? Tapi tadi yang takutnya kan itu tadi, dia punya pengalaman luka terhadap pensil. Mungkin dia nyimpen emosi gitu kali ya Bu ya? Iya, di situ. Jadi ya memang harus digali ya, harus dieksplor dulu. Tapi tuh tadi deh, coba nggak ada anak yang nggak suka gambar, ya. Coba pendekatannya menggunakan buku bergambar. Iya, tapi ini dikatakan dia suka pensil warna dan krayon kok Bu. Jadi mungkin benar. lebih ke yang berwarna begitu. Iya. Oke, demikian ya Mbak Nian Erika. Baik, ke pertanyaan keempat ya Bu, langsung aja. Ini dari jauh-jauh Bu, dari Mbak Ocha di Kalimantan Utara. Oh ya, hai Mbak Ocha. Ya Mbak Ocha. Ibu, sejauh mana korelasi karakteristik perkembangan bahasa anak Bu dengan penyerapan memahami aksara nantinya?
Apa jika perkembangan bahasa saja belum fasih, maka akan lebih sulit menuju kemampuan membaca? Iya, tadi benar. Jadi yang awal adalah kelisanan tadi, Mbak Ocha. Jadi pertama dia harus lancar dulu bahasa lisan. Bahasa lisan dipergunakan untuk menerima instruksi belajar membaca nanti. Oleh sebab itu penting tadi ngobrol ya dengan anak-anak itu penting sekali. Itu melancarkan kelisanannya tadi. Setelah itu baru membaca. Jadi jangan terburu-buru. Oh, begitu. Penting lisannya dulu. Dan juga ingat ya tadi anak 0 sampai 7 tahun itu belajarnya pakai telinga. Jadi jangan dulu jangan dulu suruh baca gitu, tapi lancarkan dulu ininya. Kelisanannya menggunakan telinganya. Menghafal dulu ya. Tapi bukan drill ya. Tapi dalam suasana yang menyenangkan. Sehingga Gitu. tidak timbul trauma. Tidak usah dipaksakan untuk membaca gitu ya, Bu ya? Iya, nanti akan sampai kok waktunya dia bisa membaca. Iya. Kalau kita punya kebiasaan membacakan buku kepada anak, ya bercerita. Ya, bercerita itu tadi kelisanan, lalu membacakan buku itu kaitannya dengan nanti unsur-unsur yang dibutuhkan untuk membaca nanti. Oke, Bu. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Desti Hanifah ini, Bu. Ibu, ketika membaca nyaring, anak saya lebih suka jika saya membacakan sampai tuntas. Kalau ada penekanan, dia nggak sabar. Bagaimana ini, Bu, pendekatan yang tepat untuk anak tipe ini? Lalu kalau berbicara mengenai membacakan nyaring, kita harus lihat tujuannya apa. Kemudian jadikanlah anak guide membacakan nyaring. Jadi kalau anaknya memang maunya sampai selesai, ya nggak apa-apa. Tapi ingat, membacakan nyaring bukan menyelesaikan satu buku, tetapi menikmati proses membacanya. Nah, proses membacanya seperti apa? Tadi lihat waktu saya membacakan nyaring, saya menyelipkan kata-kata atau pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini kalau direct kita membacakan nyaring kepada anak, itu kita tanyakan dan lihat responsnya apa. Oh, gitu. Gitu ya. Jadi Kenapa? bukan hanya selesai membacakan buku, tetapi tanya jawabnya. Justru kualitas tanya jawabnya ini yang menentukan sukses atau tidaknya kita membacakan nyaring. Oh gitu, jadi dinikmati halaman per halaman, gambarnya ini ada apa, seperti apa gitu ya. Ya, begitu ya Mbak Desi Hanifah. Jadi bukan menyelesaikan satu buku, tapi tanya jawab. Step-stepnya seperti apa gitu. Jadi cara bertanya pun kita juga harus belajar. Jadi bukan pertanyaan tertutup, tetapi pertanyaan terbuka yang merangsang anak ya. Iya, merangsang anak dan mengajak anak memverbalkan apa yang dipikirkan. Gitu. Jadi dipancing gitu ya Bu ya, ini gimana gitu. Begitu ya Mbak Desti. Selanjutnya dari Mbak Resti Pasilatun. Mbak Resti Pasilatun cukup singkat pertanyaannya. Apakah pendekatan fonem berarti sejak usia 0? Pendekatan fonem diberikan sejak usia 0, Bu? Iya, dengan suara. Ya, pendekatan fonem dengan suara. Tadi saya kasih tahu bahwa ada buku-buku yang memuat suara-suara hewan. Ya. Nah, itu adalah pendekatan fonem, salah satu pendekatan fonem. Jadi dia tahu bahwa ada suara yang berbeda. Kalau masih 0 bulan adalah ada suara yang macam-macam berbeda. Gitu. Oh ya, oke Bu. Itu bentar nih, cukup banyak ini Bu pertanyaannya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu atau Mbak Dita Anindita. Ibu, apakah anak-anak yang tidak diperlakukan dengan tahapan yang dipaparkan oleh Ibu tadi,
mereka dapat memiliki kemampuan narasi yang baik? Masih ya Bu ya? Bisa saja, bisa saja. Kalau kita karena tadi ya saling berhubungan ya, ingat ya, kemampuan itu saling berhubungan. Bisa saja, tapi mungkin tidak secepat kalau kita melakukan rangsangan-rangsangan tadi. Oh gitu. Ya, Tetap kalau masih kita katakanlah tidak pernah mengajak anak ngobrol gitu ya. Kemudian tidak pernah memberi kesempatan anak untuk bertanya, tidak pernah memberikan kesempatan anak untuk mengemukakan pendapat. Nah, itu tadi kemampuan narasinya bisa, kemampuan berkomunikasinya bisa terhambat. Tidak secepat kalau kita memberikan rangsangan. Iya ya. Jadi mau ngomong itu mungkin sulit gitu ya Bu ya, anak-anak itu. Iya. Tapi tetap tidak ada kata terlambat gitu ya Bu ya. Tidak ada kata terlambat. Itu bisa kita latih. Karena itu keterampilan. Ya. Komunikasi itu kan keterampilan. Membaca itu keterampilan. Kalau Ya. keterampilan itu pasti bisa dilatih. Jadi tidak ada kata terlambat meskipun sebelumnya tidak mendapat perlakuan seperti tahapan yang Ibu berikan tadi. Begitu Mbak Dita Anindita. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Eka Nurhaula. Ibu, apakah jika kesadaran fonem sudah terlambat, apa bisa diperbaiki Bu? Bahkan jika si anak sudah masuk sekolah. Kalau anak sudah masuk sekolah? Bisa tadi. Katakanlah mengubah pronunciation-nya. Jadi karena kan kaitannya tadi kalau anak yang sudah bisa lancar membaca, bagus kalau dia pengucapannya sesuai dengan aturan yang ada, yang seharusnya. Tapi bisa saja bahwa dia tidak mengenal tadi, seperti tadi, betul tadi ya, gitu ya. Ya, betul Bu. Ya, betul Bu. Nah, itu salah satu contoh. Nah, itu bisa dilatih. Ya, tapi mesti effort. Ya. Iya, harus sabar ya Bu ya, karena kan memang ya bisa dibilang sudah terlambat, tetapi tetap masih bisa diberikan. Tidak ada kata terlambat gitu ya Bu ya. Memang harus agak sedikit ekstra mungkin ya Bu. Ekstra, ya, ekstra. Oke Ibu, begitu ya Mbak Eka Nurhaula. Selanjutnya dari Mbak Aprilia Ermaya. Ibu, anak saya usia 22 bulan, mengalami keterlambat bicara ekspresif. Contoh buku berkualitas atau yang berima untuk menstimulasi kemampuan bicara anak seperti itu. Nah, ini untuk anak 22 bulan yang terlambat bicara ekspresif, ini diperlukan contoh buku berkualitas atau yang berima nih, Bu. Iya. Kalau saya bilang kalau 22 bulan itu adalah tadi kita memberikan contoh. Karena anak belajar melalui apa yang dilihat dan apa yang didengar. Jadi banyak ya dipilih buku-buku yang nanti kalau cari di, sorry saya menyebutkan, katakanlah literasi cloud. Ya, nggak apa-apa yang Bu. Gratis. Ya, itu ada yang level 1. Ya. Ya, tadi yang saya bacakan tuh adalah level 1. Itu mungkin bisa dibacakan kepada anak 22 bulan. Jadi anak itu masih bisa dibacakan buku 1 tingkat di atas tahapan membaca. Kalau 22 bulan itu kan 0 sampai 3 bulan adalah pra membaca. Dia belum membaca, tetapi masih seolah-olah membaca. Nah, buku level 1 itu masih bisa dibacakan untuk anak-anak 0 sampai 3 tahun. Jadi, anak-anak level 1 itu ya Bu ya. Di di literasi cloud tidak, maupun Let's Read itu tidak punya buku untuk bayi. Tapi mulai dari level 1, level 2 dan seterusnya. Iya. Iya, Bu. Sebenarnya harusnya ada buku bayi. Buku bayi itu mengenalkan cuman konsonan gitu ya? Bukan. Kosakata, kemudian benda-benda yang ada di sekitarnya.
Kemudian bisa juga hanya wajah-wajah bayi, Oh gitu. karena memang bayi itu menyenangi wajah-wajah bayi. Jadi ekspresi Oh, wajah bayi itu bayi seneng banget. gitu Coba ya Bu ingat ya. deh kalau yang dulu Menyukai punya sesama anak, bayi. Mm-mm. ya kan kalau suruh ngelihat kaca itu kan dia seneng kan. Iya. Mm-mm. Terus dia Saya lihat aja suka kok Bu, itu menggemaskan. foto-foto bayi itu dia seneng, anak-anak bayi itu seneng memang foto-foto bayi. Makanya kalau ngelihat buku-buku bayi itu pasti ada ekspresi yang Ekspresi ya. Mm-mm. ketawa, marah gitu. Itu Iya. memang bayi masih seneng dengan itu. Itu salah satu tahapan buku bayi. Oh iya. Oke, begitu Mbak Aprilia Ermaya. Selanjutnya nih Bu, dari Ibu Irnova, ada 2 pertanyaan. Ibu, buku-buku anak utamanya buku bayi di Indonesia yang juga menstimulasi kesadaran fonologis anak masih sangat minim. Kebanyakan berupa buku konsep pengetahuan atau yang berpusat pada bentuk media bukunya, misalnya buku bantal gitu ya. Nah, bolehkah disaringkan dari pengalaman Ibu bagaimana agar kita dapat menghasilkan buku-buku yang merangsang literasi dini, sementara kadang penerbit belum paham dan mengikuti pasar. Jadi penerbit mengikuti pasar gitu, Bu. Ya itu tadi challenge-nya adalah itu kesulitan ya di Indonesia itu kesulitan mencari buku bayi karena belum dianggap penting membaca itu dimulai dari 0 bulan. Mungkin baru 5 tahun terakhir. Ya, itu jadi kami dulu waktu memulai kampanye Read Aloud di tahun 2008, kesulitan terbesarnya adalah itu. Mencari buku-buku yang sesuai untuk tahapan membaca anak. Jadi kayaknya edukasi, Mbak Irnova, edukasi terhadap pengguna buku dan edukasi terhadap tadi penyedia buku ya. Iya, ini pertanyaan selanjutnya memang ditujukan kepada kami, Bu. Apakah Kanisius juga menerbitkan buku-buku bayi atau kedepannya tertarik? Langsung saya jawab ya Bu ya, kalau tertarik itu sangat tertarik. Kami juga tertarik untuk menerbitkan buku-buku level 1, buku-buku untuk prasekolah seperti itu. Cuman ya kendala itu tadi ya, ternyata untuk menyusun buku itu tidak mudah. Dan saat ini kami masih proses menyelesaikan buku level 1, Ibu. Ada beberapa buku yang saat ini sedang dalam proses pembuatan. Jadi ditunggu ya Mbak Irnova ya. Mudah-mudahan segera terbit nanti. Satu hal juga mungkin titip pesan buat penerbit. Tolong membuat buku-buku ya level 1, level 2, level 3 sesuai dengan tematik pembelajaran yang ada di ruang kelas. Sekolah. Oh iya. Jadi dikaitkan dengan itu. Karena kami selalu mendorong bahwa guru itu tidak hanya menggunakan buku teks pelajaran untuk pembelajaran, tapi menggunakan buku non teks pelajaran. Iya. Jadi lebih ke yang literasi, yang buku-buku cerita mungkin gitu ya. Iya. Tapi temanya dikaitkan dengan tema-tema ya kurikulum yang ada. Ya, oke Bu, terima kasih Bu. Demikian ya Mbak Irnova. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak mungkin ini ya, Bapak Dani Ramadhani. Ibu, tadi dijelaskan ada tahapan literasi bersama anak usia 2-5 tahun sudah ada diajak menulis namanya. Nah, kemarin ada guru PAUD yang ngobrol-ngobrol, katanya anak tuh nggak susah diajarkan membaca dan menulis dulu. Nanti pas TK atau sekolah dia malah down di baca tulisnya. Gimana menyikapi itu ya Bu ya? Jadi anak-anak itu nggak usah diajari membaca dan menulis dulu, agar nanti pas TK atau
sekolah biar nggak down gitu, Bu? Ya, memang saya mendukung anak-anak tidak belajar Baca tulis. membaca ketika tadi di TK. Tetapi persiapan untuk belajar membaca itu jauh sebelumnya harus dilakukan. Ya tadi katakanlah menstimulasi keenam literasi usia dini tadi dengan kegiatan yang menyenangkan, termasuk di dalamnya adalah bercakap-cakap, bermain, bernyanyi, membacakan buku, baru menulis. Tapi itu sesenangnya anak aja gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Oh, Pemilihan bukunya, jadi ketika membaca juga ya, pemilihan bukunya juga harus yang disukai anak, tapi orang tuanya juga nyaman membacanya. Jadi kalau boleh saya garis bawahi itu ya anak-anak diperkenalkan, kalau anak suka ya syukur, kalau enggak ya tetap kita perkenalkan biar anak suka gitu ya, Bu ya? Ya, membangun lingkungannya dulu, lingkungan yang nanti lingkungan yang belajar. Biar nggak kaget gitu ya, Bu ya, anak nanti tahu-tahu ini huruf B apa D ya, apa P, seperti itu. Begitu nggih, Kakak? Bermain ya, dengan bermain, ingat Mbak Dani, Pak Dani atau ya, demikian Pak Dani Ramadhani ya, mudah-mudahan jelas. Selanjutnya dari Ibu Andina Dian. Ibu, saya ingin bertanya bagaimana cara mengenalkan atau mengajarkan kepada anak terkait fonem tadi yang dapat terbentuk menjadi suatu kata. Ketika menyebutkan fonem, dia bisa, tapi saat ditambahkan atau disatukan dengan konsonan, menjadi kesulitan menyebut atau membacanya. Jadi kalau cuma fonem tok bisa, Bu, tapi ketika ditambahkan atau disatukan dengan konsonan, anak kesulitan. Itu bagaimana, Bu? Justru dibuatnya kebalikan. Karena kan anak itu kalau katakanlah kita suka dibacakan cerita itu, dia akan mempunyai kosakata. Ya. Memiliki kosakata. Contohnya katakanlah dia punya kosakata ketika. Ini kebetulan ada bukunya ketika. Kemudian dia tahu tuh ketika. Nah, bagaimana caranya? Tadi segmentasi tadi. Ketika itu ternyata ada 3 suku kata. Dah ya, dia udah tahu. Kemudian ke itu apa? Kenapa dia bisa menjadi ke? Karena ada huruf apa? Kita memperkenalkannya jangan k ya ketika kita itu, tapi ke. Sehingga anak-anak menyadari bahwa kalau k ditambah e jadi apa? Kai ya. Tapi kalau kita menerangkannya kepada ke tambah e jadi apa? Ke ya, itu. Ya. Itu gunanya pendekatan fonem. Jadi harusnya ke ditambah e gitu ya, Bu? Bukan k, e, ke. Ya, tapi ke tambah e. Ke. Oh, gitu. Jadi kalau T tambah I jadi apa? TI. Tapi kalau T tambah I jadi T. Ya. T gitu. Jadi itu gunanya fonem. Oh, begitu. Jadi kalau H, E itu ejaan nama saya bukan HE ya, Bu ya, tapi HE gitu ya, Bu. Iya. Ya, minimal saya bisa mengeja nama saya dengan benar, Bu, setelah mengikuti seminar Ibu ini. Begitu ya, tadi pertanyaan dari Mbak Dian. Selanjutnya ini cukup panjang ya, Bu ya, dari Ibu Nurul Zikrillah. Ibu, kita sudah mengenal bahwa untuk bayi diawali dari soft book, board book, sound book,
dan beranjak ke buku dengan gambar, tapi dengan kalimat sederhana. Nah, anak saya usia 3 tahun, jika memilih buku dengan gambar yang sedikit dan bacaan yang cukup padat, seperti buku dongeng TK, sebaiknya dibacakan sesuai dengan bacaannya atau membahasakan gambar dengan bahasa sendiri. Misalkan seperti buku ensiklopedia untuk anak-anak dengan bacaan yang cukup panjang. Tuh, Bu. Sesuai bacaannya, teksnya, atau dengan bahasa sendiri. Iya. Kalau anak 0 sampai 3 tahun itu adalah tahapan pra membaca. Berarti dia belum belajar membaca. Terus apa gunanya buku? Adalah untuk mengembangkan keinginan untuk membaca. Jadi belum belajar membaca. Dan yang bisa dilihat antara 0 sampai 3 tahun adalah gambarnya. Jadi dia akan membaca gambar di situ, bukan kata-kata. Jadi kalaupun ada buku ensiklopedi, jangan berharap bahwa dia membaca atau kita membacakan sesuai dengan yang ada di situ, tapi membacakannya gambarnya. Jadi kalau 0 sampai 3 tahun. Kalau 3 sampai 3 sampai 6 tahun di awal-awal tuh masih 3 sampai 5 tuh masih gambarnya. Baru menjelang 6 setelah dia cukup lama mengenal buku ya, dia tahu beberapa kata. Karena ingat ya, 3 sampai 6 tahun belum waktunya belajar membaca. Iya, masih belajar kata gitu ya, Bu ya? Belajar gambar. Oh gitu, maksudnya masih lihat gambarnya gitu. Iya, masih lihat gambar. Oke, begitu ya, Bu. Tadi Ibu Nurul. Ini penting, Bu, pertanyaan selanjutnya ini, Bu. Siang, Ibu. Ini dari Ibu Ervina Hasibuan. Ibu, apakah ada perbedaan atau dampak jika membacakan buku cerita kepada anak lewat iPad atau tablet dan melalui buku cetak langsung? Apakah ada bedanya, Bu? Membacakan cerita dari gadget sama dari buku? Selama itu dibacakan, ya pasti ada bedanya, tapi tidak terlalu signifikan. Selama itu dibacakan, jadi ada keterlibatan orang dewasa, bukan dia membaca sendiri. Gitu. Oh, gitu ya. Cuman begini, sensasi, ya, sensasi buku cetak dengan buku digital. Kenapa ada sensasi buku cetak dan ada sensasi buku digital? Ya, sensasi buku cetak itu dipunyai oleh generasi yang memang perkenalan awal dengan buku melalui buku cetak. Tapi kita nggak pernah tahu ini generasi sekarang, katakanlah perkenalannya adalah dengan generasi alfa ini ya, Bu. Iya. Mungkin tidak ada perasaan kehilangan karena memang dia tidak pernah mengalami sensasi buku cetak. Kalau kita ini memang ya, contohnya saya ya agak sulit gitu belajar membaca atau belajar dengan buku digital karena memang dari awalnya sekian puluh tahun saya belajar dengan buku cetak, tapi nggak tahu nih cucu saya yang kecil gitu ya amat sangat terpapar dengan buku digital, mungkin akan terbiasa dengan buku digital. Kalau gitu. Menurut saya sih kalau anak-anak masih usia dini tetap aja pendampingan, ya, katakanlah tetap aja dibacakan buku digital, bukan dia belajar sendiri. Sendiri ya, meskipun pakai internet, pakai gadget gitu, boleh membuka tetapi dengan didampingi gitu ya, Bu ya. Didampingi. Baik, tak terasa ini, Bu, waktunya kok cepet banget ya, padahal pertanyaannya masih cukup banyak.
Bapak Ibu, teman-teman, untuk pertanyaan yang belum sempat dijawab karena waktu, mungkin nanti akan kami balas ya, akan dijawab melalui WA atau kami sampaikan secara tertulis gitu ya Bu ya. Ya. Nanti Bu Rosi membantu kami untuk menjawab nih pertanyaan-pertanyaannya. Karena kalau kita meminta Ibu untuk menjawab nanti keburu siang, ini yang di NTT sudah makan siang sudah lewat sekali. Jadi nanti akan kami balas pertanyaan-pertanyaannya secara tertulis. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Semoga dengan nanti diterimanya buku saat bercerita, mungkin bisa mendapat jawabannya dari situ. Iya, sebenarnya ada di sini ya Bu ya. Ya, beberapa ada. Ini tidak berat kok, bahasanya ringan banget, bisa dibaca sambil duduk, sambil menemani anak, itu tidak berat, bahasanya berat, disampaikan dengan ringan. Begitu Ibu ya. Ada yang mau disampaikan Bu Rosi? Terima kasih teman-teman sudah bergabung dalam webinar hari ini. Semoga buku Saatnya Bercerita bisa menjadi keseharian teman-teman saat mendampingi putra-putri di rumah, terutama pada saat pandemi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Bapak Ibu, tidak terasa ya, waktunya berjalan begitu cepat. Perbincangan kita cukup mengasihkan. Dari perbincangan kita saya dapat mengambil beberapa kesimpulan. Antara lain ya, lebih dari 80% perkembangan otak itu ternyata terjadi di usia 3 tahun pertama, dan hanya tidak lebih dari 10% perkembangan otak terjadi di tahun kedua. Maka lebih dari 90% perkembangan otak itu terjadi saat usia sebelum sekolah. Itu sebabnya pendidikan untuk usia dini sangat-sangat perlu diperhatikan. Poin yang kedua, masing-masing anak memiliki kecepatan perkembangan otak dan kemampuan yang tidak sama. Maka, sungguh tidak adil jika kita membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain. Setiap anak memiliki fasenya sendiri-sendiri. Yang ketiga, usia 0-24 bulan, tetap jangan diperkenalkan anak dengan gawai atau gadget, karena syaraf mata masih belum terbentuk sempurna. Sehingga si anak belum siap untuk menerima paparan radiasi melalui layar smartphone tersebut. Misal pun kita mau membacakan cerita melalui gawai, ada baiknya gawai tetap dipegang oleh orang tua. Begitu. Adapun urutan atau unsur proses literasi adalah listening, speaking, reading, dan writing. Maka seseorang tidak dapat berbicara, membaca, dan menulis saat ia tidak pernah mendengarkan kosakata sebelumnya. Demikian kira-kira poin yang bisa kita ambil dari perbincangan kita, dari seminar kita hari ini. Tidak terasa waktunya semakin cepat. Sungguh kita berbahagia dapat menimba ilmu yang berguna bagi kita, bagi anak-anak kita dari Ibu Rosi. Terima kasih Ibu Rosi. Paparan materinya, paparan ilmunya bagi kami, bagi saya sangat berguna Ibu. Baik, tidak ada salahnya kita bersyukur kepada Tuhan karena acara ini dapat berjalan dengan lancar. Maka mari kita kembali menundukkan kepala, bersyukur kepada Tuhan bahwasanya acara ini dapat berjalan dengan baik. Saya persilahkan. Cukup, terima kasih. Bapak Ibu, mohon untuk mengaktifkan kembali videonya karena kita akan dijepret. Boleh sambil senyum, sisiran dulu juga boleh. Senyum jangan lupa, kita akan dijepret, nanti akan ditampilkan di Instagram kami, juga di YouTube kami. Boleh ya? Dihitung nggak ini Mas? 10 detik ya Bu senyumnya ya, baru dijepret ini 10 detik. Belum.
5 detik. Masih senyum? Tahan, Bu, tahan. Jangan kedip, Bu. Udah ya, lebih stres daripada foto KTP. Sudah cukup, Ibu. Terima kasih Bapak, Ibu-ibu sekalian berkenan dalam dan berpartisipasi dalam seminar kami ini. Semoga memberikan manfaat, memberikan kegunaan bagi kita semua, bagi anak-anak kita. Terima kasih juga kepada komunitas Reading Box diwakili Ibu Rosi ya. Terima kasih Ibu Rosi berkenan dengan berbesar hati membagikan ilmunya kepada kami pada seminar siang hari ini. Salam buat Ibu Sofi ya Bu ya, yang menulis buku ini juga. Baik, saya mohon maaf jika selama menemani Bapak Ibu ada salah kata, salah ucapan, mimik muka atau apa yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua, bagi generasi muda kita. Sampai jumpa di acara seminar lainnya. Salam hangat, semangat selalu, berkarya selalu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosi. Kita ketemu di seminar selanjutnya. Terima kasih ibu-ibu. Silakan selamat makan siang.